Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Sekarang kita akan bincang-bincang tentang dua unsur penting yang harus ada di dalam sebuah bonsai agar bonsai kita terlihat lebih berkarakter, beraura, memiliki rasa, memiliki jiwa, dan yang jelas akan menambah penampilan bonsai kita ini terlihat sangat-sangat eksotis dan indah. Tentu saja ini versi Hip Hip Garden. Nah, lantas apa saja dua unsur yang harus dimiliki sebuah bonsai agar bonsai ini terlihat indah dan berkarakter? Tak peduli sebesar apa atau seukuran apa bonsai yang teman-teman program atau teman-teman miliki, asalkan teman-teman bisa memenuhi dua unsur ini, terlepas dari kerangka-kerangka dari anatominya, teman-teman bisa memiliki sebuah bonsai yang indah. Pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah skala sebuah bonsai. Jadi skala untuk bonsai ini sangat penting. Dalam artian skala di sini adalah perbandingan antara besaran batang, kecabang dan keperantingannya. Jadi dengan skala ini teman-teman bisa membuat atau menciptakan pohon-pohon atau bahan-bahan teman-teman yang berbatang kecil terlihat tampil menjadi lebih besar. Jadi skala ini sangat penting, terutama ketika teman-teman memprogram bonsai-bonsai yang berukuran kecil. Nah, bagaimana agar kita bisa menampilkan skala ini? Tentu saja teman-teman harus membuat tahapan dari percabangan dari bonsai teman-teman yang teman-teman program. Karena dengan tahapan, maka skala-skala ini akan bisa terlihat lebih jelas. Ada perbandingan antara posisi yang besar, kecil, dan mengecil. Nah, jadi dengan perbandingan itu, nanti skalanya akan tampak dan itu akan membuat bonsai teman-teman terlihat menjadi indah. Makanya kalau bonsai-bonsai yang diprogram dengan sistem cutting itu pasti terlihat lebih indah. Karena dengan cutting itu sebenarnya skalanya terlihat lebih jelas. Tahapan-tahapannya itu sebenarnya mencerminkan dari skala-skala yang nantinya membuat komposisi dari sebuah bonsai itu menjadi harmonis. Nah, ini bonsainya tidak terlalu besar yang kita program ini, tapi dia bisa terlihat besar karena perbandingan skala yang kita buat. Jadi itu adalah unsur utama yang harus kita kejar atau kita buat ketika kita memprogram sebuah bonsai. Jadi skala ini mencakup ukuran besaran cabang, batang dan ranting, dan juga mencakup panjangnya. Jadi dia mencakup besaran dan panjang, bahkan sampai ke level daun. Makanya para pembonsai senang sekali dengan bahan-bahan ID bonsai yang daunnya bisa mengecil. Karena daun yang bisa mengecil ini tentu saja mendukung untuk penampilan skala dari sebuah bonsai, sehingga nantinya tercipta satu harmonisasi yang indah dari penampilan sebuah bonsai. Makanya ID-ID yang daunnya bisa mengecil sangat disenangi oleh para pebonsai. Itu juga alasan kenapa skala ini menjadi sangat penting.
Oke, sekarang kita masuk ke unsur kedua yang sangat penting yang ada di sebuah bonsai. Setelah tadi unsur pertama adalah skala, dan sekarang unsur kedua yang tidak kalah penting adalah ketuaan sebuah bonsai. Jadi umur sebuah bonsai yang tercermin dari ketuaan sebuah bonsai yang terlihat dalam sebuah bonsai itu amatlah penting. Aura yang ditimbulkan oleh waktu yang timbul dan terlihat pada kerak-kerak kulit, penampilan batang, akar, itu sangat berpengaruh sekali kepada aura, karakter, dan jiwa sebuah bonsai. Jadi teman-teman mungkin bisa memperhatikan atau membandingkan pohon-pohon yang masih muda yang memiliki anatomi yang komplit sebagai sebuah bonsai dengan pohon yang berumur tua, walaupun mungkin secara anatomi dia sudah tidak lagi memiliki kerangka yang komplit karena telah termakan waktu, itu akan jauh terlihat lebih berkesan. Jadi ketuaan pada sebuah bonsai ini amatlah penting. Lalu bagaimana kita bisa menampilkan atau menimbulkan unsur tua pada sebuah bonsai ini? Mungkin teman-teman ada yang melakukan rekayasa dengan melakukan penyayatan atau ada berbagai macam teknik. Tapi sebenarnya kita bisa menimbulkan efek tua ini dengan memprogramnya di dalam pot. Jadi teman-teman bisa menaikkan bahan programnya ini ke dalam pot. Karena di dalam pot ini biasanya nutrisi yang terserap juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ketika kita melakukan ground, sehingga itu akan memberikan efek tua pada batang atau pada bahan program bonsai yang kita buat. Teman-teman bisa membandingkannya atau melihat batang-batang yang berukuran besar yang ada di ground dan batang-batang yang mungkin tidak terlalu besar yang ada di pot yang teman-teman awalnya juga meletakkannya di pot dan membandingkannya dengan batang yang besar yang ada di ground. Tentu akan terlihat jelas perbandingan tingkat ketuaannya, dimana biasa kalau bahan-bahan yang ada di ground itu walaupun dia besar, batangnya tetap terlihat muda. Jadi dengan memprogram di dalam pot ini juga salah satu cara untuk teman-teman bisa menampilkan efek tua pada sebuah bonsai. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Komen-komen agar kita bisa tetap saling bersilaturahmi. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.